Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima pembelajaran yang akan ustazah berikan pada hari ini. Nah, anak-anak ustazah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya dulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hari ini ustazah akan memberikan materi pembelajaran PPKN khusus yang untuk kelas 9. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, melakukan kegiatan membuat makalah. Yang kedua, mengkaji tentang permasalahan keberagaman masyarakat. Ketiga, melalui kegiatan membuat artikel. Dan keempat, melalui kegiatan membuat poster. Baik, anak-anak ustazah, adapun makna harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia, yaitu dalam menjaga keberagaman masyarakat Indonesia diperlukan harmonisasi, baik dalam keharmonisan suku, agama, ras, antar golongan, sosial budaya, ekonomi, maupun gender sesuai semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Namun, bangsa Indonesia memiliki keberagaman budaya seperti pada gambar yang ustazah berikan pada bagian di atas. Keberagaman budaya harus dikelola dengan tepat agar dapat menjadi kekuatan bangsa. Nah, anak ustazah, bagaimana caranya agar kita bisa dapat makna harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia? Tentunya kita harus bisa saling tolong-menolong, baik dalam kerja sesuatu yang membuat kita bermanfaat atau juga dalam antar golongan, sosial budaya maupun ekonomi. Nah, walaupun kita berbeda-beda dalam agama, namun kita harus tetap satu juga sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak ustazah, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang pertama adalah keberagaman suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi geografis yang ada. Yang kedua, keberagaman suku, agama, ras, dan golongan tidak boleh dianggap sebagai perbedaan, tetapi hendaknya dijadikan sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, dalam harmoni keberagaman suku, agama, ras, dan golongan akan terbentuk suatu rangkaian kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar golongan masyarakat. Jadi, dalam harmoni keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan ini semuanya keterkaitan agar Indonesia ini tetap satu dan tidak terpecah belah ya. Nah, ustazah, baik, selanjutnya ustazah akan menjelaskan mengenai harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Harmoni dalam keberagaman sosial budaya ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kehidupan sosial dan seni budaya di Indonesia terdiri atas keberagaman mata pencaharian, tarian adat, makanan khas, rumah adat, dan pakaian adat. Yang kedua, dalam upaya menyelesaikan masalah sosial budaya, diperlukan juga peran aktif semua pihak, baik warga masyarakat maupun pemerintah. Dan yang ketiga, strategi tepat dalam menyelesaikan masalah sosial budaya dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta memelihara kerukunan hidup. Jadi, dalam harmoni keberagaman sosial budaya ini, apapun pendapat dari setiap orang haruslah bisa kita terima dan tidak ada pencelahan agar kehidupan sosial dan budaya kita berjalan dengan baik tanpa adanya permusuhan. Nah, selanjutnya harmoni dalam keberagaman ekonomi terbagi menjadi 2. Yang pertama,
keragaman kenampakan alam yang dimiliki Indonesia mempengaruhi keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat. Dan yang kedua, keharmonisan antar anggota masyarakat tetap terpelihara meskipun masyarakat memiliki taraf hidup yang berbeda-beda. Nah, di sini walaupun keberagaman ekonomi kita itu berbeda-beda, tapi kita tidak bisa mencela antara ekonomi yang rendah dan ekonomi yang tinggi. Semuanya adalah satu sesuai dengan taraf hidup kita masing-masing. Nah, Ustazah, ketika ada yang mempengaruhi keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat, sebaiknya kita harus bisa mencari apa yang menjadi perpecahan pada ekonomian kita. Nah, dalam keragaman ekonomi ini juga tidak bisa membeda-bedakan mana yang tertinggi dan mana yang terendah. Nah, Ustazah harapkan anak-anak Ustazah bisa memahami tentang keberagaman ekonomi ini ya. Baik, selanjutnya anak-anak Ustazah akan membahas mengenai harmoni dalam keberagaman gender. Nah, dalam keberagaman gender ini ada dua yang perlu kita bahas. Yang pertama, kesadaran gender berarti meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat secara sejajar. Yang kedua, dalam masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan dapat mengambil peran yang berguna bagi sesama manusia. Nah, pada saat ini semua gender itu sama. Antara hak perempuan dan hak laki-laki sekarang semuanya sudah sama. Perempuan bisa menjelaskan pendapatnya. Nah, begitu juga dengan laki-laki. Ia juga bisa menjelaskan pendapatnya tanpa ada yang mencela. Dan kita sebagai perbedaan gender harus bisa menerima pendapat dari kedua belah pihak dan tidak ada yang dibatasi. Nah, baik perempuan dan juga laki-laki. Nah, anak Ustazah, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Semoga anak Ustazah bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ustazah harapkan anak Ustazah tetap jaga kesehatan dan jangan lupa memakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.